got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to the block. Kurikulum yang pertama yaitu Kurikulum 1947, juga dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947, merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dibuat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1942. Pembuatan kurikulum ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan mulai diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 1947. Tujuan utama dalam Rencana Pelajaran 1947 adalah pembentukan watak, kesadaran bernegara, dan kesadaran bermasyarakat. Yang kedua, Kurikulum 1952, juga dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai 1952, merupakan kurikulum kedua yang digunakan di Indonesia setelah kemerdekaan. Kurikulum ini merupakan penyempurna dari Kurikulum 1947 dan merupakan kurikulum pertama yang memiliki dasar hukum operasional. Kurikulum ini memiliki beberapa ciri khas, antara lain, setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, silabus mata pelajaran jelas dan satu mata pelajaran hanya diajarkan oleh satu orang guru. Yang ketiga, dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan sekolah rakyat atau SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau SMP. Kelas masyarakat ini mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Kurikulum yang ketiga, yaitu Kurikulum 1964, juga dikenal sebagai Rencana Pendidikan 1964, merupakan kurikulum ketiga yang digunakan di Indonesia setelah kemerdekaan. Kurikulum ini memiliki beberapa ciri khas, antara lain, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigalan atau keterampilan, dan fisik. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembegalan pada jenjang SD atau sekolah dasar. Kurikulum ini lebih mendekatkan pada pembentukan manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi dan sebagai penghasil tenaga kerja. Kurikulum 1964 merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 1952. Kurikulum ini juga merupakan kurikulum pertama yang digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantin. Kurikulum 1968 adalah kurikulum pertama yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini bertujuan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dibentuk oleh Orde Lama. Dalam Kurikulum 1968, pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia dengan ideologi Pancasila yang sehat secara jasmani maupun rohani, serta memiliki kecerdasan dan keterampilan. Selain itu, Kurikulum 1968 juga dimaksudkan untuk meningkatkan moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama para peserta didik. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum kelima yang pernah digunakan di Indonesia. Kurikulum 1975 dibentuk sebagai pengganti kurikulum 1968 dengan tujuan untuk menggantikan kebijaksanaan pemerintah yang menyebabkan pembaharuan tersebut sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Kurikulum ini menggunakan prinsip-prinsip seperti berorientasi pada tujuan yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Sistem pendidikan di Kurikulum 1975 menggunakan pendekatan integratif yang menunjukkan bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kurikulum 1984 atau Kerangka Kulik Pendidikan Anak Usia Dini merupakan kurikulum yang menarik perhatian karena menggunakan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum 1984 mengusung konsep CBSA yang menekankan pada keaktifan siswa dalam belajar. Siswa diberikan kesempatan untuk aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dalam pembelajaran.
Tujuan utamanya yaitu untuk meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap anak didik. Kurikulum 1984 memiliki orientasi pada tujuan instruksional dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak didik. Pendekatan ini menyediakan waktu yang dipergunakan untuk mengulangi masalah pribadi siswa, baik yang tidak maupun yang berhubungan dengan pelajaran. Kurikulum 1984 menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan pelatihan. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurna dari Kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum 1994 memiliki beberapa ciri khas, yaitu pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturulan, yaitu pembagian dalam 1 tahun menjadi 3 tahap. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pembelajaran yang cukup padat atau berorientasi pada materi pelajaran atau isi. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang diterapkan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Kurikulum ini fokus pada mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Kurikulum 2004 berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, serta keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhan. KBK memiliki ciri-ciri utama seperti tekanan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal, terfokus pada hasil belajar, dan memperhatikan keberagaman dalam mengembangkan kompetensi. Pelaksanaan kurikulum 2004 sepenuhnya diserahkan kepada sekolah sebagai ujung tombak penerapan kurikulum. Untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum ini memberi sekolah otonomi untuk merancang kurikulum mereka sesuai kebutuhan lokal, menggunakan pendekatan terpadu berbasis kompetensi dan penilaian formatif. Pada KTSP 2006, pendidikan anak usia dini masih kurang mendapat penerapan yang signifikan dalam kurikulum. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan individu Indonesia menjadi warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan peradaban dunia. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat mengacu pada kurikulum darurat dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya dalam menanggapi kondisi khusus seperti pandemi COVID-19. Hal ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa selama keadaan darurat. Kurikulum darurat didasarkan pada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan yang berfokus pada kompetensi penting dan prasyarat untuk jenjang pembelajaran lebih lanjut. Kurikulum prototipe merupakan model kurikulum yang ditawarkan sebagai pilihan bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Hal ini dirancang untuk memberi keleluasan bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensinya, dengan tetap berpegang pada standar nasional pendidikan. Kurikulum prototipe didasarkan pada kurikulum 2013 dan berfokus pada kompetensi penting di setiap mata pelajaran, dengan penekanan khusus pada pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan karakter. Kurikulum Merdeka merupakan inisiatif pendidikan di Indonesia yang memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk mengembangkan kurikulum sekolah yang kontekstual dan berbasis kebutuhan. Ini berfokus pada kompetensi penting, pembelajaran fleksibel, dan pengembangan soft skill dan karakter.
Kurikulum bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dan peserta didik, memungkinkan pembelajaran lebih mendalam dan penguatan karakter. Pihaknya juga mengalokasikan waktu untuk kegiatan kokurikuler seperti proyek penguatan profil Pancasila. Terima kasih.